biasanya Bapak dan Ibu, silu jari ke atas ini huruf W, W, kemudian C, W dan C atau WC. Bisa diangkatnya. Maksudnya we care for you better. Salah. Puji dan syukur adalah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pagi ini kita semua, khususnya mungkin SMK Negeri SMK Bina Sejahtera 2 dan 4 ya, Bapak dan Ibu, bisa hadir di sini dalam rangka tentunya pertama silaturahmi, yang kedua kegiatan terkait transisi kurikulum tinggal bersama Daihatsu atau PBD yang insya Allah pada 2 hari ini akan diisi oleh Pak Haji Warso dan Pak Suparman. Dan tentunya terima kasih juga atas kepercayaan yang diberikan oleh Pak Ateng, Pak Tara, dan Bapak Ibu sekalian mempercayakan kegiatan pengembangan di sekolah ini kepada Astra Daihatsu Motor atau melalui program kita bersama Daihatsu. Nah, mungkin di awal beberapa bulan lalu ya Pak Ateng, saya sempat hadir di sini untuk memperkenalkan atau sosialisasi terkait program kita bersama Daihatsu. Dan alhamdulillah juga kegiatan berikutnya setelah sosialisasi yaitu benchmarking juga sudah dilakukan kepada Ibu ke Alumni Subang. Saat itu saya juga berkesempatan hadir di sana, dan tentunya setelah itu masih ada proses lebih lanjut kepada Ibu untuk terus implementasikan apa yang ada di program kita bersama Daihatsu. Nah, saya sendiri di Astra Daihatsu Motor tadi sudah diperkenalkan sebagai Corporate Social Responsibility Department Head secara struktural Bapak dan Ibu. Namun di program kita bersama Daihatsu, dan salah satu pilar dari CSR kami yaitu Mintar, saya saat ini sebagai koordinator PBD Pusat Bapak dan Ibu. Nah, di bawah koordinator PBD Pusat itu ada yang namanya koordinator bidang. Nah, koordinator bidang di tempat kami ada 5 koordinator bidang Bapak dan Ibu, yaitu soft skill di bawah atau diketuai oleh Pak Haji Warso. Kemudian ada koordinator bidang kurikulum Pak Hajairin, kemudian bidang hard skill nanti terkait pelatihan hard skillnya itu sendiri, ada after sales atau kebengkelan, dan juga ada dojo untuk persiapan masuk ke industri manufacturing. Kemudian juga ada koordinator bidang untuk asesmen dan akreditasi Bapak dan Ibu. Ya, jadi nanti ada beberapa step tentunya yang harus dilalui sehingga benar-benar nanti program kita bersama Daihatsu ini terkomunikasi dan kami bisa petakan Bapak dan Ibu, bisa potret sekolah binaan kami ini sudah mengimplementasikan program dan bagaimana potretnya untuk bisa kami asesmen dan kami nilai akreditasinya mencapai akreditasi di level mana, C, B, atau A. Nah, insya Allah besok pun saya berangkat ke Sumatera, ada 4 sekolah, 1 di Palembang, 3 di Bengkulu yang siap diakreditasi, 3-nya PK, 1-nya calon PK, gitu ya. Sudah sekolah 1 bulan, yang 3 di Bengkulu dan 1 di Palembang baru akan PK. Nah, tentunya saya berharap juga ke depannya Bapak dan Ibu di sekolah ini, khususnya di Bina Sejahtera 2 dan 4, ke depannya terus bisa berkoordinasi ya. Pak Warso selain koordinator bidang soft skill juga beliau sebagai koordinator PBD wilayah Jawa Barat dan DKI Bapak dan Ibu. Nah, tentunya saya berharap ke depannya Bapak dan Ibu ada juga perwakilan dari 2 sekolah ini yang nanti bisa berpartisipasi langsung. Jadi selain menerima pelatihan, kemudian pembekalan dari program bersama Daihatsu, juga ke depannya tentunya ada calon-calon atau ada Bapak dan Ibu juga yang berkenan dan diizinkan tentunya oleh yayasan dan kepala sekolah untuk berperan aktif juga Bapak dan Ibu untuk berbagi ilmu juga dengan sekolah-sekolah mitra atau binaan kami yang ada khususnya di wilayah Bogor dan sekitarnya, bahkan mungkin Jawa Barat atau mungkin nasional Bapak dan Ibu, seperti Pak Suparman, Pak Haji Warso juga tidak hanya berkoordinasi di Jawa Barat dan DKI, namun sesekali ketika ada area lain yang membutuhkan, kami akan menugaskan ke sana kepada Ibu, baik ke Sumatera ataupun ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, tentunya Pak Ateng, Pak Nugraha, dan
tidak berhenti di sana. Kita harapkan partisipasi juga dari Bapak dan Ibu untuk bisa juga berkolaborasi dengan kita bersama DASU secara nasional. Nah, insya Allah dalam 2 hari ini Bapak dan Ibu akan mendapatkan sharing dari kami. Ini sifatnya sharing ya Bapak dan Ibu. Kami mempunyai program sinkronisasi kurikulum, di mana sinkronisasi kurikulum ini sudah kami mulai sebetulnya sejak tahun 2010 ya Pak Adiwarso ya. Namanya dulu integrasi kurikulum kita bersama DHSU, dan sekarang dengan adanya kegiatan yang sangat intens tentunya dari Dirjen Vokasi terkait kurikulum ini, bahkan dinamakan Merdeka Belajar, sehingga secara tidak langsung pun kurikulumnya adalah kurikulum merdeka juga untuk kita semua Bapak dan Ibu. Diharapkan 2 hari ini Bapak dan Ibu peran aktifnya nanti apa yang disampaikan oleh Pak Adiwarso dan Pak Suparman tentunya tidak hanya selesai di 2 hari ini Bapak dan Ibu, masih banyak PR-PR yang harus Bapak Ibu lakukan ya. Nanti harus membuat membantu membuat kurikulum itu sendiri ya, hingga nanti ke dokumen-dokumen detailnya Bapak dan Ibu ya. Nah, karena di sekolah ini barangkali masih baru, nanti Pak Adiwarso dan Pak Suparman akan menyampaikan mungkin ada sekitar 50-50 ya, 50% lebih ke after sales service Bapak dan Ibu, karena khususnya lulusan BKL itu kan siap untuk bekerja di bengkel mobil tentunya ya, khususnya mungkin jasa motor dan bengkel-bengkel lainnya silakan. Nah, ini tentunya perlu pembekalan bagaimana kurikulum tersebut dapat menyiapkan lulusan putra-putri siswa-siswi Bapak dan Ibu di sini untuk siap bekerja tentunya ya. Kita sudah mentarget dengan Dirjen Vokasi 80% harus siap bekerja ya Pak Ateng ya. Nah, selebihnya 20% tentunya melanjutkan dan berwirausaha. Nah, nanti 50%-nya lagi kurikulum tersebut bisa menyiapkan lulusan sekolah Bapak dan Ibu ini untuk siap juga bekerja di industri manufakturing Bapak dan Ibu. Jadi nanti dalam sarana prasarana di sekolah, kami berharap sekolah pun bisa menyiapkan atau memfasilitasi sarana prasarana tersebut Pak Ateng, Pak Umar dan Pak Nugraha. Satu, tentunya harus punya sarana prasarana bengkel yang sesuai standar industri ya. Nanti kami berkali juga memberikan pelatihan bagaimana Bapak dan Ibu guru khususnya yang produktif nanti bisa memahami standar yang ada di industri kami ya, dari mulai layoutnya harus 3,5 x 6 setiap stallnya seperti itu, hingga peralatan-peralatan lainnya. Dan yang kedua terkait dengan persiapan untuk bisa bekerja di manufakturing kami, tentunya harus ada juga pelatihan-pelatihan atau materi-materi kurikulum pembelajaran yang diberikan untuk bisa memahami dan siap nanti bekerja di industri manufakturing kami, yaitu berupa dojo ya, dojo pelatihan industri seperti mungkin yang sempat benchmarking kemarin ke Al-Mufti bisa melihat ya, di sana ada beberapa dojo yang sudah disiapkan, ada kurang lebih 8 dojo, dan saat ini kami sedang mengembangkan karena di Pak Adiwarso ini ada pionir, kami menularkan ke 15 SMK lainnya yang sedang berproses saat ini Bapak dan Ibu. Kami pilih dari beberapa wilayah, kami punya 6 wilayah dan kami ambil perwakilan dari 6 wilayah ini. Ada sejumlah 15 sekolah yang sedang kami develop sekarang ini. Tentunya ini juga perlu nanti kedepannya dipertimbangkan bisa juga ada di sekolah ini, kelas dojo tersebut Bapak dan Ibu ya. Minimal dojo safety man atau safety habit, kemudian dojo fundamental skill dan dojo measurement. Itu yang 3 dojo itu yang minimal kami berharap di semua sekolah mitra kami atau implementasi dengan baik. Dan tentunya kedepannya pun dari tim HRD kami akan juga berkolaborasi tentunya dalam mempersiapkan siswa-siswi lulusan Bapak dan Ibu kedepannya dengan materi-materi soft skill-nya Bapak dan Ibu ya. Nah, porsi soft skill ini Bapak dan Ibu perlu diketahui nanti pada saat proses asesmen dan akreditasi bobotnya cukup besar Bapak dan Ibu, 40% dalam penilaian bagaimana implementasi dan pola pembelajaran sekolah ini sudah mulai masuk materi soft skill kami Bapak dan Ibu. Nah, tentunya kalau istilah di Dirjen Vokasi masih P5BK ya Pak Parman, Pak Adiwarso, masih P5BK ya.
Bapak dan Ibu mungkin tahu ya, dari BK belakangnya bukan Delik Kirana ya, tapi budaya kerja. Nah, budaya kerja ini kami sudah masukkan juga dalam materi integrasi kurikulum kami yang saat ini sudah kami kolaborasi juga dengan kebutuhan yang diharapkan oleh tim vokasi, yaitu Merdeka Belajar. Insya Allah dalam 2 hari ini mohon support dari Bapak dan Ibu sehingga apa yang nanti diberikan dan disampaikan bisa dipahami dan disimak dengan baik, serta masih memerlukan support dari Bapak dan Ibu kedepannya tentunya untuk menyusun dokumen-dokumen yang dipersyaratkan ya, dan nanti sampai ujungnya adalah membukukan kurikulum tersebut dan harus ditandatangani bersama Bapak dan Ibu, sekolah, kemudian mitra industrinya yaitu dengan PT Jasa Motor, dan juga dari Dinas Pendidikan minimal kabupaten ini Pak ya, kota Bogor, atau bahkan jika dimungkinkan sampai ke distrik provinsi, minimal KCD ya. Tapi berharap sih bisa dilegalisasi juga oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jabar tentunya. Nah, ini sudah kami lakukan. Bahkan terakhir ya Pak Haji Warso pernah ada permintaan ya dari distrik Jabar untuk kami sharing kurikulum juga ke sekolah-sekolah kejuruan yang ada di Jawa Barat. Namun ada beberapa pertimbangan tentunya waktu itu sempat tertunda. Insya Allah kedepannya nanti kita follow up lebih lanjut karena kami masih fokus untuk sekolah-sekolah mitra kami tentunya sudah terregistrasi terlebih dahulu. Gitu. Bapak dan Ibu juga perlu ketahui Pak Ateng, kedepannya barangkali masih ada 2 sesi lagi ya Pak Haji Warso ya, Pak Umar, Pak Nugraha dan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sesi pertama, biasanya kami lakukan 3 hari. Namun nanti dipadatkan menjadi cukup 2 hari, dan nanti ada 2 sesi berikutnya juga sekitar 3 hari dan 3 hari lagi Bapak dan Ibu. Jadi harus dipersiapkan ya nanti segala sesuatunya dengan baik. Jadi, insya Allah saat ini mungkin masih bisa disupport oleh Pak Haji Warso dan Pak Firman. Nanti kedepannya ada tim kami yang lain, bisa Pak Hajirin atau Bapak yang terlibat dalam kurikulum. Jadi jangan aneh Bapak dan Ibu, nanti yang hadir tidak harus dari Astra Dasa Motor, namun kami sudah mendelegasikan beberapa bidang ke sekolah-sekolah atau beberapa dari guru yang memang sudah banyak aktif terlibat saat ini seperti itu. Di masing-masing wilayah ada Bapak dan Ibu ya. Pak Haji Warso pun di Jawa Barat sudah punya tim instruktur, tim pemuji, kemudian tim soft skill juga ada ya, sampai ke tentunya tim akreditasinya juga seperti itu. Demikian mungkin Bapak dan Ibu sedikit sharing atau arahan dari saya untuk pelaksanaan di sinkronisasi kurikulum 2 hari ini. Mudah-mudahan keluangan waktu, support dan effort dari Bapak dan Ibu sekalian tentunya menjadikan bagian dari ibadah Bapak dan Ibu ya, insya Allah, sehingga ini akan menjadi bagian ibadah yang ilmu bermanfaat yang akan diimplementasikan kepada siswa-siswi Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah kalau kita niatkan seperti itu, segala sesuatu yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga tadi mohon maaf mungkin agak terlambat karena ada sedikit keperluan di pagi hari tadi. Alhamdulillah bisa hadir juga Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf dan selamat mengikuti simulasi kurikulum 2 hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Beli. Bapak Ibu, dan selanjutnya kami serahkan 2 hari ke depan, hari dan besok, kepada tim dari program Pintar Bersama DFSU, pada Pak Warso dan Pak Suparman. Dari kami dari panitia mengucapkan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Beli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selamat menikmati Pak. Selamat pusing.
Baiklah Bapak Ibu, kita mulai fokus ke sinkronisasi kurikulum. Saya izinkan saya mengupas dulu aturan dari pemerintah supaya Bapak Ibu merasa tenang dan nyaman. Aturan-aturan kurikulum ini bagaimana sih? Ini Bapak Ibu, sekarang sudah ada Permendikbud yang menguatkan kita menggunakan kurikulum prototype. Karena waktu itu Pak Menteri sering bilang bahwa sekolah masih diberikan kesempatan untuk memilih 3 opsi kurikulum. Kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototype. Nah, jadi boleh Bapak Ibu milih. Itu beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah terakhir bulan Februari masih mengumumkan itu. Tapi akhir Februari keluarlah Permendikbud nomor 5 tahun 2022. Ini tentang standar kompetensi lulusan pendidikan PAUD dan SMK, SMP, SMK, SLTP, SLTK. Ini nomor 5. Nanti bisa Bapak buka dan baca dengan detail. Saya yang penting-pentingnya saja. Kita lihat bab 6 ketentuan penutup bahwa ketentuan mengenai standar tingkat pencapaian perkembangan anak dan peraturan menteri pendidikan budaya nomor 137/2014 tentang standar pendidikan anak usia dini, kemudian nomor 20/2016 tentang kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Ya. Kita lihat lagi yang ini, yang C-nya ketentuan mengenai standar kompetensi lulusan peraturan menteri pendidikan budaya nomor 34 tahun 2018. Standar nomor 34 ini adalah standar kompetensi lulusan yang dipakai oleh kurikulum 2013. Jadi kurikulum 2013 itu mengacu kepada Permendikbud nomor 34 tahun 2018. Tapi di Permendikbud nomor 25 ini, Permendikbud nomor 34 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sudah wassalam berarti Permendikbud yang nomor 34 semenjak keluarnya Permendikbud nomor 5 tahun 2022. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menggunakan kurikulum 2013, berarti Bapak menggunakan kurikulum yang ilegal. Karena sudah dicabut Permendikbudnya. Nah, nantinya masih bolehkah yang 2013 dipakai? Masih boleh untuk kelas 11 dan kelas 12. Gitu. Jadi yang kelas 10 baru atau ajaran baru harus menggunakan kurikulum yang prototipe yang baru, kurikulum merdeka sekarang disebutnya. Ya, Bapak Ibu sudah dikasih kurikulum merdeka, jadi Bapak Ibu merdeka. Kalau mau merdekakan diri Pak, gitu. Tapi ya jangan sekali merdeka sekali. Ya. Memerdekakan diri dengan aturan-aturan tertentu, gitu. Tapi minatnya kemerdekaan itu. Jadi nih, ya. Sekarang tahun ajaran baru kan bulan Juli ya. Jadi sekarang bulan Maret, April, Mei, Juni, 3 bulan kita mempersiapkan kurikulum yang baru untuk anak yang kelas 10 yang baru. Mudah-mudahan bisa selesai gitu kurikulumnya. Jadi nanti begitu kita siswa baru keluar, siswa baru masuk, kurikulum kita sudah siap. Harusnya kan seperti begitu. Harusnya sekolah seperti begitu. Jangan siswa baru sudah masuk, kita IHT baru nyusun kurikulum 3 hari selesai. Nah, IHT apa itu? Isinya IHT nyusun RPP, membuat RPP. Jadi tiap tahun ke tahun, kalau IHT isinya hanya buat RPP lagi, buat RPP lagi. Halo Bapak Ibu, kemana RPP yang lalu? Kalau tiap tahun harus membuat RPP, gitu. Sekarang RPP-nya hilang Bu, nggak ada. Aman kita nggak buat RPP. Ya, kurikulum merdeka nggak ada RPP-nya, nggak ada. Ya, jadi RPP kurikulum 2013. Ya. Nah, acuannya ke sini Bapak Ibu. Nih, tujuan runutan kurikulumnya seperti begini. Ini berawal semua dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ini diturunkan jadi profil pelajaran Pancasila. Jadi semua pelajaran yang ada di sekolah, semua kegiatan pendidikan yang ada di sekolah itu merujuk kepada profil pelajar Pancasila. Gitu. Ini profil pelajar Pancasila itu menjadi rujukan setiap gerak pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, tentunya dari sini akan turun menjadi standar kompetensi lulusan yang diatur oleh Permendikbud nomor 5 tahun 2022 tadi. Nah, dari SKL ini
dibagi menjadi beberapa standar yang lainnya. Standar isi ini Permendikbudnya nomor 7 tahun 2022 sudah diatur standar isinya oleh Permendikbud yang ini. Nah lihat, standar proses, standar penilaian, standar lainnya tidak diatur dalam Permen. Berarti yang tidak diatur dalam Permen, Bapak Ibu boleh merdeka. Gitu. Yang diatur oleh Permen, ya diatur oleh Permen. Ya, yang tidak diatur kita merdeka. Berarti proses mengatur proses belajar kita merdeka Bapak Ibu. Bagaimana masing-masing sekolah mengatur proses pendidikan sesuai dengan karakteristik sekolahnya. Karakteristik sekolah di sini bagaimana? Ya lihat karakteristik masyarakat di sini dan karakteristik pasangan kita. Siapa pasangan kita? Mudah-mudahan dengan Daihatsu, insya Allah. Ya, gitu. Kemudian standar penilaian. Standar penilaiannya juga Bapak Ibu tidak diatur oleh Permen. Ya. Bapak Ibu mengikuti standar penilaian sesuai dengan karakteristik sekolah dan karakteristik pasangannya. Kami sepakat di Daihatsu jangan melakukan penilaian sumatif, tapi melakukan penilaiannya formatif. Penilaian sumatif dan formatif itu bedanya apa? Kalau penilaian sumatif, penilaian di akhir kegiatan, tes akhir saja. Tapi kalau formatif dalam proses penilaiannya, jadi berproses penilaiannya. Nah, yang diharapkan seperti itu. Kemudian, yang kita bahas sekarang adalah ini. Nah, ini yang kita bahas. Pertama, struktur kurikulum. Ya, kurikulum merdeka itu diatur Pak. Di kerangka dasar kurikulumnya ini, kerangka dasar kurikulum itu ada 3 isinya: struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Bukan penilaian, bukan tes, tapi asesmen. Karena asesmen maka harus formatif penilaiannya, harus dalam proses. Struktur kurikulum diatur dalam Kepmen nomor 56 tahun 2022. Capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran dan asesmen tidak diatur dalam Permen. Merdeka kita Pak, situ. Silakan Bapak Ibu menentukan capaian pembelajaran sendiri. Nah, nanti Bapak Ibu akan dibimbing oleh Pak Suparman bagaimana membuat capaian pembelajaran. Ya. Ingat, capaian pembelajaran. Cita-cita akhir setelah anak itu belajar materi ini, itulah capaian pembelajaran. Dalam membuat deskripsi capaian pembelajaran, jangan sekali-kali Bapak Ibu membuat deskripsi capaian pembelajaran yang Bapak Ibu juga nggak ngerti. Gitu. Kalau Bapak Ibu memfotokopi capaian pembelajaran dari contoh dari pemerintah, misalkan guru bahasa Indonesia, siswa memahami teks berwawasan nasional dan bla 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 dan sebagainya. Bapak Ibu nggak ngerti apa ini. Nah, jangan membuat capaian pembelajaran seperti begitu. Buatlah capaian pembelajaran yang Bapak Ibu benar-benar paham bahwa itulah yang harus dicapai. Ya. Kalau capaian saya ingin sampai ke kota Bogor, gitu. Saya kan harus melihat di map. Nah, saya betul-betul memahami map itu. Kebayang kan kalau tujuan saya ke Bogor tapi saya tidak paham mapnya, bisa muter-muter sampai juga enggak. Nah, nanti dalam membuat capaian pembelajaran sesuaikan dengan karakteristik sekolah, karakteristik anak didik juga, ya. Dan Bapak Ibu betul-betul pahami capaian pembelajarannya dengan baik. Karena capaian pembelajaran yang sekarang ini fase-fase, ada fase A, fase B, fase C, fase D, fase E. Nanti tahun depan akan keluar fase F, fase G. Sekarang baru keluar sampai fase G dulu, fase E dulu yang kita buat. Fase E itu ada di kita di SMK, di SLTA. Ya. Itu kita yang menyusun Pak. Gitu. Nanti kita lihat dulu. Nah, ini Pak, landasan tulisnya kalau Bapak ditanya, kelihatan Pak, kelihatan cuma ketika baca Pak. Katingali yang kita baca. Nanti saya share ke Bapak Ibu presentasinya. Nah, ini tadi jabaran permen-permennya, tujuan pendidikan di undang-undang ini.
kemudian standar nasionalnya di PP ini, terus kurikulumnya yang dulu diganti ini, kemudian peraturan-peraturannya ada di sini semua Pak. Tinggal kalau ingin detail dibuka saja, di download Pak, silakan dibaca di situ. Ya. Banyak kalau saya baca. Nah, yang penting kita pahami ini Pak. Profil pelajar Pancasila merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Inilah yang menjadi cikal bakal munculnya P5BK. Kemarin dengan tim kurikulum kita sepakat Albert, bukan P5BK, P5BKI tidak ditambahi. Ya. Budaya kerja industri. Profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan, termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Nah, waktu kemarin Rakernas di Daihatsu, kami sudah sepakat dengan tim soft skill bahwa profil pelajar Pancasila yang diajarkan itu ada 3 pokok. Yang pertama karakter, yang kedua soft skill, yang ketiga budaya kerja. Itu kewajiban kita semua di sekolah harus mengajarkan itu kepada anak-anak di setiap pembelajaran. Bukan diajarkan. Kalau diajarkan nanti Bapak Ibu yang ngajar anak-anak, artinya disiplin itu adalah ini. Paham, hafal. Sudah itu? Selesai. Kalau diajarkan, tapi harus diterapkan. Ya. Saya berharap kita ini ada di fase E. Fase E itu fase penerapan. Contoh pelajaran agama. Kalau di anak fase A, PAUD baru mengenalkan adanya Tuhan. Fase B berikutnya. Nah, kita di fase E harus mengamalkan. Gitu. Dulu di SD hanya mengenalkan bahwa sholat itu begini. Di SMP mungkin belajar fase berikutnya doa-doanya sholat itu begini. Nah, kita di fase E harus mengajarkan mengamalkan sholat. Gitu. Jadi jangan sampai nanti nilai agamanya 8, sholat kita. Itu berarti ada di fase C. Kita ngajarnya kalau seperti begitu ada di fase C. Ini karakteristik kurikulum di setiap jenjang. PAUD, SD, SMP, SMA, kita fokus di SMK saja nih. Nah, saya bacakan. Di SMK, dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran. Oke. Ya. Tuh, kata kuncinya. Dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran. Sekarang terlibat nggak? Kita sedang terlibat. Sedang bersama-sama menyiapkan pembelajaran. Kemudian struktur lebih sederhana. Kurikulumnya lebih sederhana. Kalau dulu ada wajib A, wajib B, kan? C1, C2, C3. Nah, sekarang hanya 2 Pak. Muatan umum, muatan kejuruan. Ya. Tidak ada wajib A, wajib B, dan C. Persentase kelompok kejuruan naik dari 60% menjadi 70%. Kalau dulu kejuruannya 60%, sekarang kejuruannya menjadi 70%. Gitu. Kemudian penerapan pembelajaran berbasis proyek. Jadi sekarang harapannya kita di sekolah mendesain kegiatan pembelajaran itu harus berbasis project based learning. Sekali project based learning Bapak Ibu ya, atau problem based learning gitu. Nah, siapa Bapak Ibu yang sudah pernah belajar project based learning? Ada? Halo? Kalau belum ya nanti kita adakan pembelajaran bagaimana membuat skenario pembelajaran project based learning dan problem based learning. Karena harapan pemerintah itu, gitu ya. Kalau dia sisi pemerintah dulu. Kemudian PKL minimal 6 bulan.